kali nagih kepada beliau, dan pihak perbankan bilang kalau tagihan beliau 2 bulan belum dibayar. Padahal menurut perhitungan beliau dan suami beliau 4 bulan, 4 yang nggak dibayar, tapi kata pihak banknya 2 bulan. Artinya apa? 2 bulan ini Allah bayarkan secara goib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga saudara-saudariku semuanya sobat winner dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, manfaat. Semoga sobat winner semuanya sehat selalu. Buat saudara-saudaraku sobat winner semuanya saat ini mungkin sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non riba, semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, digunjing, diperolok-olok, ditekan, diintimidasi oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah, segera hijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Buat saudara-saudariku semuanya, sobat winner yang saat ini masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih menantikan momongan, semoga Allah segera karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, walaupun sehari cuma 1 video, saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan kepada sobat winner semuanya. Ini semua berkat rahmatnya Allah. Jadi hari ini saya mau sampaikan satu kisah hidup dari seorang sahabat UCR, ya. Saya nggak pakai teks, saya nggak pakai alat bantu handphone, karena cerita beliau ini saya saksikan dari mulai saya mengenal beliau sampai dengan saat ini, yang kurang lebih sekitar hampir mau 1 tahun. Jadi saya kemas dalam satu cerita yang insya Allah ada hikmah di dalamnya, bagaimana beliau mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dari Rabb beliau, Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang salah satunya memang beliau memakai wasilah amalan sholawat. Selain itu, apa yang beliau lakukan? Karena terus terang, beliau juga sama dengan sobat winner semuanya yang di awal-awal ketika mengenal sholawat, mendapatkan sholawat, mengistiqomahkannya, seolah-olah bantuan ya, pertolongan Allah, keajaiban dari Allah itu nggak datang kepada beliau. Tapi ternyata banyak sekali rangkaian-rangkaian amal soleh yang beliau lakukan yang menyebabkan keridoannya Allah turun kepada beliau dan keluarga, sehingga hidup beliau sekarang mudah. Kita akan simak sama-sama ya. Jadi sahabat kita ini pertama mengenal saya itu di awal-awal sekali, ketika channel saya ini masih subscribernya masih 700-an. Beliau termasuk yang mendapatkan tasbih digital dari saya dalam rangka wujud syukur saya ketika saya mencapai 1000 subscriber. Waktu itu saya bagi ke 10 orang, ya, ke 10 subscriber saya. Salah satunya adalah beliau itu. Nah, ketika itu beliau mendapatkan kontak saya secara otomatis. Di situ beliau cerita apa yang harus beliau lakukan. Beliau ceritakan semua kisah hidup beliau ceritakan semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi keluarga beliau. Saya ceritakan di sini, singkat saja. Jadi beliau memiliki 2 macam cicilan. Satu di leasing, beliau punya cicilan mobil, yang waktu itu beliau belum tahu hukumnya riba, ya. Yang kedua adalah beliau cicil di perbankan, pinjam uang untuk modal usaha suami beliau, yang mana usaha tersebut sekarang gulung tikar, karena sekali lagi satu usaha yang dimulai dengan modal riba itu dilarang Allah, riba itu hukumnya haram, tidak akan pernah membawa keberkahan. Jadi kalau teman-teman
mengawali segala sesuatunya dengan riba, dipastikan tidak ada keberkahan di dalamnya yang mungkin akan bangkrut. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah sadar, oh itu mungkin yang menyebabkan saya sengsara selama ini riba, segeralah bertobat ya dari dosa riba tersebut. Nah, saya kembali lagi ke teman saya ini. Teman saya ini datang pada saya ya, sahabat UCR ini, menceritakan tadi 2 tunggakan yang sangat berat. Di sini yang mobil ini sama, sudah diambang disita karena sudah berbulan-bulan ya kan, umumnya berapa? 3-4 bulan ya disita ya. Terus yang rumah ini pun sama. Beliau datang sama saya waktu itu dalam kondisi 4 bulan belum bisa bayar cicilan ke perbankan, yang mana memakai agunan jaminan sertifikat rumah beliau yang beliau tinggali ya kan. Secara logika 4 bulan itu ya, 4 bulan itu pasti akan disita. Jadi sebelum bersolawat itu 3 bulanan, begitu masuk bersolawat 4 bulanan akan disita itu kan. Nah, si teman ini cerita sama saya setelah mungkin ada sebulan 2 bulan mendahulukan solawat. Teman ini cerita sama saya satu keajaiban pertama yang beliau rasakan. Apa itu? Beliau ada cross check sama pihak perbankan ini nagih kepada beliau, dan pihak perbankan bilang kalau tagihan beliau 2 bulan belum dibayar. Padahal menurut perhitungan beliau dan suami beliau 4 bulan, 4 yang nggak dibayar, tapi kata pihak banknya 2 bulan. Artinya apa? 2 bulan ini Allah bayarkan secara goib. Betul-betul beliau sudah cross check berkali-kali ke pihak perbankan, katanya nunggaknya 2 bulan. Artinya apa? 2 bulannya Allah bayarkan. Di situ beliau baru sadar bahwa memang betul-betul sholawat itu mendatangkan keajaiban, pertolongannya Allah. Oke. Selanjutnya berjalan waktu, beliau masih tetap sengsara dengan apa? Dengan efek dari riba rumah beliau tadi yang diagunkan sama mobil beliau. Ya, tapi beliau masih terus mendalami sholawat. Ketika beliau mendalami sholawat itu seperti di atas ombak gitu ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, ya up and down gitu kan. Perasaan di sininya ya, kadang kalau udah titik nadir, pas betul-betul nggak ada penghasilan, nggak bisa makan, titik nadir rasanya kayak putus asa. Tetapi balik lagi, ngobrol lagi misalnya dengan saya atau dengan teman yang lain, disemangati lagi, naik lagi. Begitu terus. Jadi kayak seolah-olah saya mendalamkan sholawat kok belum ada pertolongan ya. Jangan-jangan apa ada yang salah, jangan-jangan apa dosa saya yang terlalu besar. Mungkin Sobat Winner juga merasakan seperti itu. Nah, teman saya ini berbulan-bulan seperti itu. Karena apa? Singkat cerita, pada akhirnya mobil beliau ini yang satu-satunya alat dipakai suami beliau bekerja disita. Ya, qadarullah disita. Dan pada saatnya sebelum itu beliau sama suami memang sempat kayak yang berikhtiar terus kesana kemari mencari cara sampai kerjasama dengan pengacara untuk mempertahankan mobil ini supaya mobil ini masih bisa dipergunakan untuk mencari nafkah oleh suami beliau. Tapi ternyata qadarullah, Allah sekali lagi mau selamatkan beliau dari dosa riba, sehingga mobil yang dibeli dengan riba ini ditarik leasing, nggak kembali. Tadinya nggak ikhlas, tapi lama-lama ikhlas. Beliau, suami beliau, keluarga beliau ikhlas. Nah, sekarang beliau sedang fokus dengan satu cicilan, yaitu diperbankan dengan jaminan rumah tersebut. Ya. Beliau sadar, beliau nggak sadar. Allah sebetulnya sedang selamatkan beliau supaya apa? Supaya fokus kepada satu sisa riba yang harus diselesaikan. Jadi diambillah ini mobil tadi. Nah, diambil mobil tadi, praktis suami beliau sudah tidak kerja, ya kan? Tidak kerja karena kerjanya tadinya pakai mobil tersebut, gitu ya. Tetapi namanya Allah ya, Allah Rabb kita itu tidak pernah kehilangan cara ya untuk memberi nafkah kepada hambanya. Jangan pernah takut kelaparan makanya. Qadarullah, Allah titipkan pertolongannya melalui salah seorang saudara dari suami beliau yang mengajak kerjasama untuk satu usaha. Saya nggak perlu sebutkan ya, satu usaha yang insya Allah halal di situ. Dari situ mulai perlahan-lahan untuk makan masih ada, untuk sedikit-sedikit biaya sekolah masih ada, bayar listrik masih ada. Tetapi untuk bayar cicilan rumah ini luar biasa sulitnya. Saya ingat sebelum kejadian mobil itu diambil, beliau pernah setelah kejadian yang dinyatakan 2 bulan tadi itu ya tidak bayar, terus akhirnya kesananya juga beliau nggak mampu bayar, karena jangankan bayar, untuk makan saja ada alhamdulillah. Jadi beliau nggak bayar, nunggak lagi. Ketika nunggak itu, akhirnya beliau mendapatkan satu surat panggilan untuk menghadap ke pihak perbankan membicarakan masalah itu. Karena beliau menyampaikan kepada pihak perbankan bahwa beliau sedang berikhtiar untuk menjual aset rumah tersebut supaya kalau rumah laku ditutupkan hutangnya nanti untuk beli rumah yang lebih murah gitu.
Dan pada saat beliau mau menghadap ke pihak perbankan tadi ini ya, beliau ada japri saya, beliau sampaikan seperti ini, Ustazah, saya minta doanya, saya mohon dihantar dengan doa sepanjang perjalanan, apa yang saya harus lakukan sepanjang perjalanan. Waktu itu saya ijazahkan sama beliau, saya sampaikan kepada beliau, panjenengan selain bersolawat, panjenengan berzikirlah sepanjang jalan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, bahwa sebaik-baik pertolongan hanya dari Allah. Beliau berjalan cukup jauh, 2 jam kalau nggak salah, ke kantor pusatnya perbankan itu. Saya dari sini saya membantu zikir tersebut. Dan alhamdulillah, memang malamnya itu saya mimpi saya sampaikan kepada beliau, insya Allah pasti akan tolong Mbak. Tadi malam saya mimpikan panjenengan datang ke pihak perbankan dan panjenengan membawa pulang hasil yang baiknya. Itu sebelum beliau berangkat. Dan khodarullah ya kan, sore itu beliau mengabari saya bahwa apa yang saya mimpikan itu persis dengan apa yang beliau alami di kejadian itu. Jadi hasil pertemuan beliau dengan pihak perbankan bersama suami beliau, mengambil keputusan beliau harus tanda tangan surat pernyataan di atas materai bersama dengan suami beliau yang menyatakan bahwa rumah tersebut memang sedang dalam proses untuk dijual, yang mana hasil penjualan tersebut akan dilunaskan ke pihak perbankan. Dan uniknya lagi, ini semua adalah hikmahnya Allah. Uniknya lagi, di situ tidak ada tanggal batasnya atau jatuh temponya, tidak ada, kadaluarsanya tidak ada. Jadi beliau diperbolehkan berikhtiar menjual rumah beliau tanpa batas waktu yang ditentukan oleh pihak perbankan, dan ini sangat aneh. Kalau bukan atas campur tangan Allah, ini tidak akan mungkin. Jadi di situ beliau tenang, beliau sudah nggak mikirin lagi kapan rumah tersebut akan laku. Beliau fokus untuk mencari nafkah ya, suami beliau fokus untuk mencari nafkah sekeluarga intinya, sambil terus berjalan ikhtiar menjual rumah beliau. Rumah beliau memang ditawarkan ke sana kemari, tapi atas hikmah Allah lagi, rumah tersebut tidak laku. Saya yakin Allah menghendaki bahwa rumah tersebut akan beliau tempati sampai akhir hayat beliau, ngomong anak cucu beliau. Semoga saja, ya. Nah, terus singkat ceritanya beliau pulang. Setelah itu berjalan waktu sampai sekian bulan, ada 4-5 bulanan, yang kalau di total 1 tahun 12 bulan berarti beliau tidak bayar itu rumah dan tidak disita. Itulah uniknya. Saya rasa kalau secara hitung-hitungan manusia, secara manajemen hidupnya manusia, 12 bulan tidak bayar cicilan, apapun yang menjadi agunan, entah mobil, entah rumah, entah tanah, pasti disita oleh pihak bank. Itu yang saya tahu. Tapi qadarullah ya, hikmah Allah, rumah tersebut sampai dengan sekarang masih ditempati beliau, ya. Jadi pada saat itu udah 1 tahun persis saya menghitung tunggakan beliau, rumahnya tidak disita dan beliau masih tempati. Nah, kalau teman-teman penasaran apa sih kira-kira yang dilakukan orang ini, apakah beliau termasuk orang yang sholawatnya paling banyak di UCR? Tidak. Beliau sholawatnya sama aja, normal-normal saja seperti saya, tetapi beliau istiqomah. Dari mulai UCR terbentuk, membuat riyadhah pertama kali, sholawat nariyah, beliau ikuti sampai dengan sekarang. Beliau tidak pernah sekalipun jeda, beliau tidak pernah sekalipun absen, walaupun mungkin kondisi beliau sakit, walaupun mungkin kondisi beliau sibuk, beliau tetap melakukan itu, walaupun seolah-olah keajaiban belum menghampiri beliau. Ya, beliau tetap istiqomah melakukan itu. Tapi di awal-awal istiqomah melakukan sholawat berbulan-bulan, mobil beliau tersita, rumah beliau juga ketar-ketir diambang tersita. Manusiawi sekali ketika beliau tuh kayak yang merasa kayak putus asa, merasa kayak nyaris melakukan dosa besar, yaitu tadi putus asa dari rahmat Allah. Kembali lagi, kita semangati lagi, beliau semangat lagi. Dan saya juga ditanya sama beliau, apa ya Mbak yang membuat saya sesengsara ini? Saya tanya, dosa ribanya sudah mohon ampun? Sudah Mbak, ketika jenengan nasihati saya bahwa itu dosa besar, saya mohon ampun. Saya dan suami saya lakukan sholat taubat, saya mohon ampun. Oke. Apakah panjenengan pernah durhaka sama suami? Beliau sampaikan, saya pernah terbesit di hati saya benci suami saya karena suami saya orangnya begini, begitu misalnya. Namanya orang rumah tangga, ada cemburu kan wajar ya. Mungkin beliau nggak nyaman ya. Minta maaf lah sama suami, karena di dalam sini menyimpan hasad kepada suami itu juga dosa, bilang gitu. Terus, apakah panjenengan pernah durhaka sama orang tua? Nah, disinilah. Jadi beliau menceritakan satu kejadian yang sangat lampau. Saya ceritakan saja, ini bukan membuka aib, tapi menjadikanlah hikmah cerita ini. Beliau punya
mertua yang masih hidup adalah ibu mertua. Ayah mertua beliau sudah wafat ya. Nah, ibu mertua dulu, kata beliau di zaman muda beliau, katakanlah dalam tanda kutip rada-rada zolim gitu ya. Mungkin sikapnya kadang kan namanya mertua perempuan tuh suka sekali nyindir, suka sekali ngomongannya menyakiti, nyelekitnya. Itu beliau itu dengan sikap mertua beliau sempat ada benci gitu, dendam di sininya, hasad, ada jengkel gitu. Nah sekarang mertua beliau hari sepuhnya, hari tuanya, udah kondisi fisiknya udah lemah, udah stroke gitu kan. Saya sampaikan mengenai birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dan uququl walidain atau durhaka kepada orang tua, dan itu adalah dosa besar. Berkata saja itu dalam Al-Quran dilarang, apalagi sampai mendendam, apalagi sampai membenci, apalagi sampai balas dendam. Lihat lu ya, hari tua lu gua akan perlakukan sama. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, beliau menyadari beliau berdosa sama mertua beliau. Waktu dulu saya masih suka kasih kajian UCR di channel YouTube saya. Habis saya berikan materi mengenai 10 dosa besar yang salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Beliau langsung datang kepada mertua beliau yang waktu itu terpisah rumah sama beliau karena ikut iparnya kalau nggak salah. Minta maaf, di situ beliau nangis-nangis dan mertuanya kaget. Kenapa minta maaf? Kan habis lebaran gitu kan, lebarannya kan udah berlalu. Nah, beliau minta maaf, padahal waktu lebaran habis minta maaf, beliau minta maaf lagi. Setelah beliau minta maaf, beliau pulang ke rumah. Oke, ujian masih terus berjalan terus ya. Hidup masih susah, kadang nggak makan, kadang sehari makan Indomie dibagi-bagi satu keluarga. Nah di situ beliau masih konsultasi lagi sama saya. Beliau termasuk orang yang cukup sabar meminta nasihat kepada saya. Saya sampaikan, mertua masih hidup kan? Beliau bilang masih hidup. Sekarang kondisinya gimana? Sedang stroke gitu. Di dalam diri mertua jenengan sama ibu jenengan yang masih hidup itu ada surga, ada neraka jenengan sekaligus. Kalau jenengan mau berbakti di hari tuanya, mau mendedikasikan waktu jenengan, tenaga jenengan, pikiran jenengan, hati jenengan untuk beliau, insya Allah ada ridho Allah yang akan turun buat panjenengan. Panjenengan terserah. Sekarang panjenengan mau ambil mertua jenengan bawa ke rumah, panjenengan rawat dengan baik-baik dengan harapan mengharapkan ridhonya Allah, ataukah jenengan biarkan hari tuanya mertuanya jenengan yang itu akan menjadi neraka buat jenengan, yang akan menjadi kesengsaraan hidup buat jenengan. Akhirnya apa? Mertua beliau yang sedang sakit stroke dirawat dengan baik hingga dengan saat ini di rumah beliau. Dan dari situlah terbuka kemudahan-kemudahannya Allah. Yang tadi itu rumahnya nggak disita, 1 tahun nggak dibayar. Terus lagi kemarin itu ya, qadarullahnya memang ada pandemi, kita bukan mensyukuri pandemi, tapi setiap kejadian pahit pasti ada hikmahnya. Pandemi itu membuat beliau mendapatkan kesempatan untuk rekonstruksi lagi pinjamannya di perbankan tersebut atau relaksasi, yang mana beliau memang akhirnya mendapatkan fasilitas itu dan sekarang beliau sedang membayar bunganya sampai dengan 9 bulan atau 1 tahun, saya kurang tahu. Yang jelas ya, Allah sedang menyelamatkan beliau, menyelamatkan rumah beliau untuk tetap menjadi hak beliau ya, dari kejadian pandemi kemarin yang beliau mendapatkan rekonstruksi tadi itu. Nah, singkat ceritanya, saya sempat mikir bagaimana beliau bisa membayar 1,5 juta sedangkan suami beliau katakanlah hanya bekerja sama dengan saudaranya yang sedang menjual itu tadi, yang mana hasilnya memang belum tentu. Tapi sekali lagi ya, tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Pada saat saya tanya, waktu itu katanya bayarnya tanggal 25. Sebelum tanggal 25 saya ada bertanya sama beliau, Mbak gimana panjenengan bayar 1,5-nya apa ada? Alhamdulillah Mbak Ustazah, ini sudah ada, bahkan lebih, bisa buat makan. Di situ saya kaget gitu, dari mana beliau dapat? Saya nggak bertanya sama beliau dari mana jenengan dapat, nggak, tapi saya tahu bahwa Allah mudahkan. Itulah kalau kita melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan Allah, salah satunya sholawat, ya kan? Sholawat kok saya masih belum mudah ya, kok masih keajaibannya masih belum ada, kok hidupnya saya masih sengsara. Coba lihat dari sisi lain, ada nggak dosa terhadap orang tua? Kalau ada dosa terhadap orang tua, minta maaflah kepada orang tua. Pernah nggak bohongin suami? Kalau misalnya pernah bohongin suami, minta maaflah kepada suami, minta ridhonya suami. Atau pernah nggak kita menyakiti hati putra-putri kita? Jangan dikira anak-anak kita yang kecil-kecil itu mereka sakit hati terus Allah biarkan dosa kita. Tidak, Allah juga nggak ridho terhadap kita, karena anak-anak kita, putra-putri kita yang kecil-kecil ini juga titipannya Allah, amanahnya Allah, makhluknya Allah, yang harus kita bersikap baik kepadanya. Apakah kita ada tetangga kanan kiri kita yang sakit hati dengan ucapan kita? Ataukah mungkin sahabat-sahabat kita, ya kan? Kalau misalnya ada, minta maaflah kepada beliau-beliau semuanya. Jangan pernah kita menyakiti hati orang lain, dan jangan ada hasad di sini. Kalau misalnya dinasihati orang lain nggak terima,
Nggak perlu kita menyimpan hasad di sini, ya. Kalau orang masih menasihati kita, artinya apa? Orang itu sayang sama kita dibandingkan orang tersebut cuek terhadap kita, ya. Jadi itu semuanya lakukan, gitu kan? Itu semuanya lakukan, dan termasuk sedekah juga. Beliau orang yang susah, katakanlah mungkin miskin, ya. Miskin itu kan masih punya rumah, masih punya pekerjaan, tapi penghasilannya nggak cukup. Kategorinya seperti itu. Tapi mungkin kalau dilihat tetangga beliau, rumah beliau gede, ya. Magrong-magrong kalau orang Jawa bilang. Orang tetangga kanan kiri taunya beliau kaya, ya kan? Tapi ternyata dalamannya beliau miskin. Tapi tidak menghalangi beliau untuk sedekah. Saya tahu beliau rajin sedekah, ya kan? Orang beliau pernah berbagi rezeki sama saya. Beliau tuh selalu sama saya. Beliau tuh selalu pengen bantu saya. Saya pun sebaliknya selalu pengen bantu beliau. Pernah satu ketika saya tahu rumah beliau itu akan disita, saya saking mikirnya beliau itu, saya sampai berikhtiar, kalau ikhtiar saya ini berhasil, Allah ridhoi, saya akan membantu lunaskan cicilan beliau. Tapi ternyata Allah nggak ridhoi. Nah, beliau dalam kondisi beliau seperti itu, beliau tidak pernah lupa untuk bersedekah, berbagi rezeki kepada siapapun. Bahkan ketika waktu itu mobil beliau hampir laku, ya kan, mobil dan rumah ini kan diikhtiarkan untuk dijual, hampir laku, beliau pun keluarkan zakatnya. Beliau keluarkan zakatnya, padahal akhirnya endingnya mobil beliau ini pun disita, ya kan. Tapi beliau tidak pernah menyesal mengeluarkan zakat. Beliau mengakui bahwa dulunya beliau katakanlah termasuk orang yang kikir, yang eman-eman kalau untuk sedekah, tapi sekarang beliau nggak pernah hitung-hitungan untuk sedekah. Jadi buat sobat winnerku semuanya yang mungkin saat ini sedang diuji permasalahan hidup yang sangat rumit, terlilit hutang, jodohnya nggak datang-datang, sakitnya nggak sembuh-sembuh, cobalah muhasabah diri. Lakukan muhasabah diri, ambil cermin, bukan cermin beneran kita bercermin, bukan, tapi kita raba diri kita. Mungkin sebab dosa-dosa saya terhadap guru pengemis pernah saya hina. Mungkin sebab dosa-dosa tetangga sebelah saya yang saya zolimi. Mungkin sebab lisan saya yang suka menggunjing. Mungkin sebab lisan saya yang suka berkata kasar kepada orang tua saya, kepada suami saya. Mungkin itulah Allah masih belum berikan rahmatnya untuk saya. Jadi jangan cuma ngandelin sholawat. Sholawat memang wasilah yang dibenarkan Allah. Allah perintahkan kita bersholawat. Tapi kalau dalam diri kita masih ada banyak dosa, sholawat itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Jadi kita harus memohon ampun. Sholat tobatnya tobatan nasuha terhadap dosa-dosa besar kita. Mungkin kita pernah kedukun dulu, syirik. Mungkin kita pernah percaya sama ramalan, yang itu semua adalah dosa besar, syirik nomor 1. Mungkin kita pernah durhaka kepada orang tua, kepada suami. Mungkin dulu waktu muda sebelum nikah sama suami pernah berzina dan belum minta maaf, belum mohon ampun kepada Allah. Mungkin 10 dosa besar itulah pernah ada dalam diri kita dan kita belum mohon ampun kepada Allah, ya. Jadi selain bersolawat, coba muhasabah diri. Apa sih yang sekiranya masih menghalang rahmatnya Allah turun kepada diri saya? Karena satu sahabat kita tadi yang saya ceritakan, betul-betul sekarang insya Allah mudahkan hidup beliau setelah beliau mohon ampun dari dosa besar bernama riba, dari dosa besar durhaka kepada ibu mertua beliau dan juga mungkin suami beliau, dan sekarang hidup beliau sangat dimudahkan oleh Allah SWT. Nah itu tadi sobat winnerku semuanya, satu cerita dari sahabat UJR yang saya kemas cukup panjang juga, 22 menit. Semoga ada hikmah yang bisa teman-teman ambil, jadikan pelajaran. Kalau ada yang baik silahkan diterapkan. Jika yang tidak baik itu murni dari kefakiran ilmu saya, dari kebodohan saya. Saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan disampaikan di kolom komentar. Ketikkan, tuliskan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Karena apapun yang kita ketikkan dibaca orang lain akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.